Pernahkah Anda membayangkan kehilangan belahan jiwa? Merasakan kehampaan selama bertahun-tahun, mencoba menerima takdir pahit bahwa ia tak akan pernah kembali. Lalu, suatu hari, takdir mempermainkan Anda. Anda melihatnya lagi, namun dalam wujud yang begitu asing dan menyakitkan, hingga membuat hati Anda hancur berkeping-keping. Inilah kisah Bima, seorang pria yang dipaksa menghadapi kenyataan paling brutal, di mana cinta dan duka berpadu dalam sebuah misteri yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena cerita ini akan membawa Anda ke lorong tergelap dari sebuah pengkhianatan. Bima adalah putra mahkota dari keluarga Suryo, salah satu konglomerat paling berpengaruh di Jakarta. Hidupnya sejak kecil bergelimang kemewahan, bersekolah di sekolah internasional terbaik, dan pergaulannya adalah lingkaran elit ibu kota. Namun, hatinya tertambat pada Citra, seorang gadis jenius penerima beasiswa dari keluarga sederhana. Citra adalah anomali di dunia Bima. Kecerdasannya cemerlang, senyumnya tulus, dan kesederhanaannya menampar realita palsu di sekitar Bima. Tentu saja, hubungan mereka ditentang habis-habisan oleh keluarga Suryo yang terobsesi pada Bibit, Bebet, dan Bobot. Namun, cinta mereka lebih kuat. Mereka menikah, membangun istana kecil mereka sendiri, dan dikaruniai seorang putri cantik, Kirana. Kebahagiaan itu terasa sempurna, sampai sebuah tragedi merenggut semuanya. 5 tahun lalu, Citra dinyatakan hilang, dan diduga tenggelam di Sungai Ciliwung. Sejak saat itu, dunia Bima runtuh dan hanya tersisa Kirana sebagai pengikatnya pada kehidupan. Malam itu, Jakarta terasa pengap. Hujan yang baru reda menyisakan aroma aspal basah dan hawa lembab yang menyesakkan. Bima baru saja keluar dari sebuah minimarket di kawasan Tebet, menenteng sekantong susu dan sereal untuk Kirana. Pikirannya melayang, teringat lagi tanggal 2 Juli yang baru saja lewat. Tanggal keramat, ulang tahun pernikahan mereka. 7 tahun yang lalu, hari itu adalah puncak kebahagiaannya. Kini, hari itu adalah luka yang kembali menganga. Langkahnya terhenti di teras minimarket. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, seorang wanita duduk meringkuk, memeluk lututnya sendiri. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut tak terurus, dan tatapannya kosong. Seorang gelandangan, pemandangan yang biasa di Jakarta. Namun, ada sesuatu pada postur tubuh ringkih itu. Pada cara ia menyibakkan rambut dari wajahnya. Sesuatu yang terasa begitu familiar. Jantung Bima berdebar kencang, seolah dipukul palu godam. Ia melangkah mendekat, ragu. Jantung Bima serasa berhenti berdetak saat wanita itu mengangkat wajahnya. Waktu seakan membeku. Di bawah lapisan kotoran dan keputusasaan, itu adalah wajah yang menghantui mimpinya selama 5 tahun. Tulang pipi itu, bentuk bibir itu, dan yang paling membunuh, sepasang mata itu. Mata yang dulu selalu bersinar penuh cinta, kini meredup dan penuh ketakutan. Citra? Suara Bima keluar serak, nyaris tak terdengar. Wanita itu tersentak, menatap Bima dengan pandangan waspada seekor hewan liar yang terpojok. Ia menggeleng pelan, bibirnya bergetar. "Anda salah orang, Pak," bisiknya. Tapi suara itu, suara merdu yang selalu menjadi melodi pengantar tidurnya. Bima merasa lututnya lemas. Ini bukan halusinasi. Ini bukan mimpi buruk. Di hadapannya, dalam wujud seorang gelandangan yang menyedihkan, adalah istrinya. Istrinya yang sudah ia taburi bunga di sungai 5 tahun lalu. Istrinya yang ia yakini sudah tenang di alam sana. Dia masih hidup. Kepala Bima pusing. Udara di sekitarnya terasa menipis. "Tidak mungkin. Aku suamimu, Bima. Apa kau tidak ingat aku, Citra?" tanyanya. Suaranya bergetar menahan gejolak emosi. Wanita itu, yang menyebut dirinya Yulia, semakin ketakutan. Matanya liar mencari jalan keluar. "Suami? Saya tidak punya suami. Pergi. Jangan ganggu saya," teriaknya. Suaranya pecah dan histeris. Ia mencoba bangkit dan lari, tapi Bima dengan sigap meraih lengannya. Sentuhan itu, kulit halus di balik kotoran, mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuh Bima. Kenangan-kenangan melintas deras, genggaman tangan saat berjalan di mal, usapan lembut di punggungnya, kehangatan kulitnya. "Tunggu, kumohon jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu." Bima memohon, desperation terdengar jelas di suaranya. Ia harus bagaimana? Bagaimana cara meyakinkan wanita ini, istrinya sendiri, bahwa ia adalah penyelamatnya, bukan ancamannya?
Dengan panik, Bima merogoh ponsel dari sakunya. Jari-jarinya gemetar hebat saat membuka galeri foto. Ia menyodorkan layar ponsel itu ke depan wajah wanita itu. Di sana terpampang foto pernikahan mereka. Bima yang gagah dengan beskap Jawa dan Citra yang anggun luar biasa dengan kebaya putih tersenyum bahagia. "Lihat, ini kita. Ini hari pernikahan kita. Kau Citra istriku," serunya. Wanita itu menatap layar ponsel, lalu beralih menatap wajah Bima, bolak-balik. Kebingungan dan ketakutan berperang di matanya. Ia melihat wanita cantik di foto itu, lalu seolah tak percaya itu adalah dirinya. Itu, mirip saya, lirihnya, lebih pada dirinya sendiri. Keraguannya adalah secercah harapan bagi Bima. "Bukan mirip, itu memang kamu sayang. Kita punya anak, namanya Kirana. Dia sekarang berumur 6 tahun. Dia sangat merindukanmu." Air mata akhirnya tak terbendung lagi, mengalir deras di pipi Bima. Membawa Citra pulang adalah pengalaman surreal. Sepanjang perjalanan di mobil, Citra hanya diam memojok di kursi penumpang, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Bima terus berbicara, menceritakan hal-hal kecil, berharap ada sesuatu yang bisa memicu ingatannya. Tapi responsnya hanya keheningan. Saat mereka tiba di rumah megah mereka, Pak Harun dan Ibu Siti, orang tua Citra, yang kebetulan sedang menginap, menyambut di pintu. Wajah Ibu Siti langsung pucat pasi. "Citra? Anakku!" Pekiknya tertahan, matanya berkaca-kaca. Ia berlari hendak memeluk, namun Bima memberi isyarat untuk berhenti. "Tunggu Bu, dia tidak ingat kita," jelas Bima dengan suara berat. Syok dan kebingungan terpancar di wajah kedua orang tua itu. Di tengah semua itu, Kirana muncul dari dalam. Gadis kecil itu menatap wanita asing yang dibawa ayahnya dengan mata polos penuh tanya. Wanita itu terlihat kotor dan takut. Siapa dia? Hati Bima terasa diremas saat melihat interaksi canggung antara ibu dan anak yang terpisah 5 tahun. "Kirana, ini Mama," kata Bima lembut, berjongkok di samping putrinya. Kirana mengerjap. Ia hanya mengenal mamanya dari foto-foto yang ditunjukkan ayahnya. Wanita di hadapannya terlihat sangat berbeda. Citra menatap gadis kecil itu, ekspresinya tak terbaca. Ada kilatan aneh di matanya, campuran antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Mama?" Kirana bertanya pada Bima, suaranya nyaris berbisik. "Iya sayang, Mama kembali." Tanpa diduga, Kirana dengan segala kepolosan seorang anak melangkah maju. Ia tidak memeluk, ia hanya berdiri di depan Citra, mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh jemari wanita itu. "Mama, wangi hujan," ucapnya polos. Kalimat sederhana itu membuat pertahanan semua orang dewasa di ruangan itu runtuh. Ibu Siti terisak, dan Bima harus memalingkan wajah, menyembunyikan air matanya. Keesokan harinya, Bima membawa Citra ke rumah sakit terbaik. Serangkaian tes dilakukan. Secara fisik, ia hanya mengalami malnutrisi ringan. Namun, hasil pemeriksaan psikologis mengonfirmasi ketakutan Bima. Amnesia disosiatif total. Sebuah dinding tebal telah dibangun di dalam benaknya untuk memblokir trauma yang sangat hebat. Dokter mengatakan, pemicu untuk mengembalikan ingatannya bisa apa saja, atau mungkin tidak akan pernah kembali sama sekali. Bima menolak untuk menyerah. Baginya, kembalinya Citra adalah sebuah keajaiban. Ia bersumpah akan melakukan apapun untuk meruntuhkan dinding itu, untuk membawa kembali istrinya seutuhnya. Ia merawat Citra dengan kesabaran tak terbatas, membantunya makan, memilihkan pakaian, menemaninya berjalan di taman belakang rumah, menceritakan kembali kisah cinta mereka dari awal, seolah sedang membacakan dongeng sebelum tidur. Setiap malam, saat Citra dan Kirana sudah tertidur, Bima akan duduk sendirian di ruang kerjanya, memutar ulang kepingan-kepingan masa lalu. Ingatannya kembali ke masa SMA. Hari pertama Citra masuk ke kelas mereka sebagai murid pindahan beasiswa. Seluruh kelas, yang berisi anak-anak manja dari keluarga kaya, menatapnya dengan pandangan meremehkan. Seragamnya sedikit pudar, tasnya sederhana. Bima, yang saat itu duduk di bangku belakang, langsung terpana. Bukan karena kecantikannya, tapi karena sorot mata Citra yang tajam dan tak gentar. Ada api di sana, api yang menantang seluruh dunia mereka yang palsu. Saat itu Bima tahu, gadis itu berbeda, dan ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Bima ingat betul bagaimana Gilang Pratama, si biang onar paling populer di sekolah, langsung menjadikan Citra targetnya.
Gilang, dengan mobil sport dan senyum congkaknya, menganggap semua gadis bisa ia taklukkan. Lihat tikus kecil dari got mana itu? Ejeknya saat guru memperkenalkan Citra. Bima yang biasanya pendiam, merasakan amarah mendidih di dalam dirinya. Ia melihat bibir Citra bergetar, tapi gadis itu tetap berdiri tegak, dagunya terangkat. Bima ingin sekali berdiri dan menghajar Gilang saat itu juga, tapi keraguan menahannya. Ia benci dirinya sendiri karena kepengecutannya. Namun, dari hari itu, ia berjanji dalam hati untuk selalu mengawasi dan melindungi gadis itu dari jauh, seperti malaikat pelindung tanpa sayap. Perundungan itu terus berlanjut. Mereka menyembunyikan sepatunya, menumpahkan minuman di bukunya, dan menyebarkan gosip keji. Citra tidak pernah menangis di depan mereka. Ia menghadapinya dengan kepala tegak, yang justru membuat para perundung semakin kesal. Gilang, terutama, semakin terobsesi. Ia mencoba mendekati Citra dengan cara yang lebih halus, menawarkan tumpangan, mentraktirnya di kantin, semua dengan senyum palsu yang membuat Bima muak. Tentu saja Citra selalu menolaknya dengan tegas. Puncaknya adalah saat Bima memergoki Gilang dan teman-temannya bertaruh 5 juta rupiah. Taruhannya, Gilang harus bisa membuat Citra menjadi pacarnya dalam 2 minggu. Saat itulah Bima tidak bisa lagi menahan diri. Ia menghampiri Gilang dan menghajarnya hingga babak belur di lapangan parkir sekolah. Kejadian itu menjadi titik balik. Citra, yang melihat Bima membelanya, akhirnya membuka diri. Sejak hari itu mereka tak terpisahkan. Mereka belajar bersama di perpustakaan, berbagi bekal makan siang sederhana yang dibawa Citra, dan menghabiskan sore hari dengan berkeliling Jakarta dengan mobil Bima, mencari sudut-sudut kota yang tenang. Bima menemukan dunia baru bersama Citra. Dunia yang jujur, hangat, dan penuh tawa tulus, jauh dari pesta-pesta mewah orang tuanya yang hambar. Ia menunjukkan pada Citra dunia yang belum pernah ia lihat, dan Citra menunjukkan pada Bima arti dari kebahagiaan sejati. Mereka saling melengkapi, seperti dua keping puzzle yang memang ditakdirkan bersama. Bima tahu, ia tidak bisa hidup tanpa gadis ini. Tentu saja, kabar kedekatan mereka sampai ke telinga Pak Suryo dan Ibu Larasati. Malam itu di meja makan yang terasa dingin seperti ruang otopsi, Bima diinterogasi. "Siapa gadis itu, Bima? Ayah dengar dia dari keluarga biasa saja," kata Pak Suryo dengan nada tajam, tanpa mengangkat wajah dari piring steaknya. Ibu Larasati menambahkan dengan suara lembut yang menusuk, "Sayang, Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu harus memikirkan reputasi keluarga. Carilah pasangan yang sepadan." Bima meletakkan garpunya. Namanya Citra, dan dia adalah wanita terbaik yang pernah Bima kenal. Status keluarganya bukan urusan ayah dan ibu. Suasana langsung menegang. Itu adalah pertama kalinya Bima membantah orang tuanya secara terang-terangan. Perang dingin pun dimulai. Orang tuanya mencoba segalanya. Mereka menjodohkannya dengan putri-putri kolega bisnis mereka, memotong uang sakunya, bahkan mengancam akan mengirimnya sekolah ke luar negeri. Tapi Bima tak bergeming. Akhirnya sang ayah menggunakan taktik terakhir. "Baik, bawa gadis itu kemari, biar kami lihat sehebat apa dia sampai bisa membuat putraku buta," ujar Pak Suryo dengan nada merendahkan. Bima, dengan naif, mengira ini adalah tawaran damai. Ia meyakinkan Citra yang ragu untuk datang makan malam. Citra berusaha keras. Ia memakai gaun terbaiknya, gaun sederhana yang ia jahit sendiri, dan membawa buah tangan. Tapi sejak langkah pertama ia masuk ke rumah itu, ia sudah dihakimi. Tatapan Ibu Larasati menguliti penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang menilai barang murah di pasar loak. Makan malam itu adalah sebuah penyiksaan psikologis. Ibu Larasati sengaja menyajikan hidangan barat yang rumit. "Oh Citra, kamu pasti belum pernah mencoba escargot. Ya, ini keong dari Prancis," katanya dengan senyum manis yang palsu. Pertanyaan-pertanyaan sinis terus dilontarkan, menyudutkan Citra tentang latar belakang keluarganya, cita-citanya, seolah sedang menginterogasi seorang terdakwa. Citra hanya bisa menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Bima mencoba membela, tapi setiap usahanya dipatahkan oleh komentar tajam ayahnya. Puncaknya adalah saat Ibu Larasati berkata, "Di keluarga kami Bima, kami tidak terbiasa dengan orang yang makan saja masih belepotan. Tolong ajari temanmu ini sopan santun." Saat itu Bima meledak. Ia membanting serbetnya ke meja.
menarik tangan Citra, dan pergi dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, Citra menangis sesenggukan. Hati Bima hancur melihatnya. Ia memeluk Citra erat. "Maafkan aku. Maafkan orang tuaku. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu lagi," bisiknya. Malam itu, di bawah temaram lampu jalanan Jakarta, Bima melamar Citra. Tanpa cincin, tanpa kemewahan, hanya dengan ketulusan hati. Keesokan harinya ia menemui orang tuanya dan memberikan ultimatum. "Aku akan menikahi Citra. Jika ayah dan ibu tidak bisa menerimanya, anggap saja kalian tidak punya anak lagi." Pak Suryo murka. Ia mencoret nama Bima dari daftar ahli waris dan mengusirnya dari rumah. Bima pergi tanpa penyesalan. Ia memilih Citra. Ia memilih kebahagiaannya. Dengan bantuan orang tua Citra yang menerimanya dengan tangan terbuka, dan kerja kerasnya membangun perusahaan IT dari nol, mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia. Hingga hari nahas itu tiba. Kini, di masa sekarang, Bima menatap wajah tidur Citra yang gelisah. Siapa yang tega melakukan ini? Siapa yang menculiknya dan menghapus memorinya? Polisi tidak menemukan titik terang 5 tahun lalu, dan sekarang kasus ini terasa lebih rumit. Perlahan, Bima mencoba metode yang disarankan psikolog. Ia mengajak Citra ke tempat-tempat kencan pertama mereka. Kafe kecil di Cikini, taman kota tempat mereka biasa duduk berjam-jam. Ia memutarkan lagu-lagu favorit mereka. Ia memasak makanan kesukaannya, sate padang, bukan risotto jamur. Citra tampak menikmati semua itu. Senyumnya kadang terkembang, tapi tak ada satupun kilatan ingatan di matanya. Dinding itu masih berdiri kokoh. Bima mulai merasa putus asa, namun setiap kali melihat Kirana memeluk Citra, semangatnya kembali menyala. Ia harus bisa. Psikolog menyarankan Bima untuk tidak menekan Citra. Sebaliknya, ia diminta untuk merekam sesi terapi Citra. Dengan izinnya, tentu saja. Mungkin dari sana Bima bisa menemukan petunjuk. Dengan berat hati, Bima setuju. Ia duduk di luar ruangan, mendengarkan suara samar dari dalam. Jantungnya berdebar setiap kali mendengar suara Citra yang bergetar. Setelah sesi selesai, psikolog memberinya sebuah flash disk. "Saya rasa ini akan sangat berat untuk Anda dengar, tapi Anda harus tahu apa yang telah ia lalui," kata dokter itu dengan wajah serius. Malam itu, setelah semua orang tidur, Bima menyalakan laptopnya. Ia memasang earphone, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol play. Apa yang ia dengar selanjutnya membuatnya ingin membunuh. Dengan suara datar dan tanpa emosi, seolah menceritakan kisah orang lain, Citra mulai bercerita. "Aku sadar di sebuah kamar asing. Kepalaku sakit sekali. Di sampingku ada seorang pria. Ia bilang namanya Dimas, dan dia suamiku. Dia bilang aku kecelakaan dan hilang ingatan." Jantung Bima mencelos. "Suami? Siapa Dimas?" "Aku tidak percaya padanya," lanjut Citra. "Ada yang aneh. Tatapannya, caranya bicara. Dia seperti berakting. Dia tidak tahu apa makanan kesukaanku, film favoritku. Semua jawabannya terasa dibuat-buat." Bima mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Bajingan itu telah menciptakan realitas palsu untuk Citra. Citra melanjutkan ceritanya. "Dia menyekapku di apartemen itu. Dia bilang aku tidak boleh keluar karena kondisiku masih lemah. Dia tidak memberiku akses telepon atau internet. Aku seperti tahanan. Setiap pagi dia pergi bekerja, dia akan mengunci pintu dari luar. Aku sendirian sepanjang hari. Aku merasa gila." Suara Citra mulai bergetar. Dia memaksaku melakukan kewajiban istri. Aku menolak, tapi dia bilang itu haknya. Aku merasa kotor. Aku membencinya. Aku membenci diriku sendiri. Aku hanya ingin mati. Bima membanting laptopnya hingga tertutup. Raungan tertahan keluar dari tenggorokannya. Amarah, rasa bersalah, dan kebencian membakar dirinya dari dalam. Selama ini ia berduka, sementara istrinya melalui neraka di tangan monster itu. Setelah berhasil menenangkan diri, Bima kembali mendengarkan rekaman itu. Ia harus tahu segalanya. Citra menceritakan bagaimana ia merencanakan pelariannya. Selama berminggu-minggu, ia berpura-pura sulit tidur dan meminta obat tidur pada Dimas. Pria itu memberikannya, tapi Citra tidak meminumnya. Ia mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Hingga suatu malam, ia menumbuk semua pil itu dan mencampurkannya ke dalam kopi suaminya. Setelah pria itu tertidur pulas, Citra kabur.
Ia lari tanpa tujuan, tanpa uang, tanpa identitas. Ketakutan terbesarnya adalah pria itu akan menemukannya lagi. Itulah sebabnya ia tidak pernah pergi ke polisi. Ia memilih hidup di jalanan, menjadi tak terlihat daripada kembali ke neraka itu. Rekaman berakhir. Bima duduk dalam keheningan, air mata amarah mengalir di pipinya. Ia bersumpah akan menemukan bajingan bernama Dimas itu dan membuatnya membayar setiap detik penderitaan Citra. Bima membawa semua informasi ini ke polisi, tapi data yang ada terlalu minim. Tidak ada nama lengkap, tidak ada alamat, hanya deskripsi fisik yang sangat umum. Pencarian terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bima merasa frustrasi. Sementara itu, di rumah Citra mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih banyak tersenyum, terutama saat bermain dengan Kirana. Ia mulai membantu Ibu Siti di dapur. Gerakannya terasa alami seolah tubuhnya mengingat apa yang otaknya lupakan. Ia dan Bima sering duduk di teras belakang pada sore hari. Diam, hanya ditemani suara angin. Bima tidak lagi memaksanya untuk mengingat. Ia hanya ingin Citra merasa aman. Ia sadar, mungkin ia harus belajar mencintai wanita baru ini, versi Citra yang sekarang, dan melepaskan masa lalu. Suatu sore, Bima membereskan gudang dan menemukan sebuah kotak tua berisi barang-barang kenangan SMA. Di dalamnya ada buku tahunan mereka. Ia membawanya ke Citra, berpikir mungkin ini bisa menjadi hiburan ringan. Ini teman-teman kita waktu SMA, katanya sambil membuka halaman demi halaman. Citra melihat foto-foto remaja dengan senyum tipis. Bima menunjuk satu persatu, menyebutkan nama mereka dan cerita-cerita lucu di baliknya. Tiba-tiba, saat Bima membalik ke halaman berikutnya, tangan Citra menahan tangannya. Jari telunjuknya gemetar saat menunjuk sebuah foto. Wajahnya pucat pasi, napasnya tercekat. Dia, desisnya suaranya penuh kebencian. Dia Dimas. Bima mengikuti arah telunjuk Citra. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Di foto itu, dengan senyum angkuh yang sama, adalah Gilang Pratama. Semua kepingan puzzle langsung menyatu di kepala Bima dengan dentuman keras. Gilang. Obsesinya pada Citra sejak SMA. Penolakannya, dendamnya pada Bima. Lalu sebuah ingatan lain muncul. Ingatan yang selama ini terkubur. Sekitar setahun setelah Citra menghilang, Bima pernah tidak sengaja bertemu Gilang di sebuah supermarket. Saat itu Gilang terlihat sangat panik melihat Bima. Ia langsung meninggalkan troli belanjaannya yang penuh dengan bahan makanan dan beberapa produk kosmetik wanita, lalu lari keluar supermarket. Saat itu Bima hanya menganggapnya aneh. Sekarang ia sadar, kosmetik itu, makanan itu, semua untuk Citra. Gilang menyekap istrinya selama ini. Amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya meledak dalam dirinya. Tanpa membuang waktu, Bima meraih kunci mobilnya dan melesat ke kantor polisi dengan buku tahunan itu sebagai bukti baru. Dengan nama dan foto, polisi bergerak cepat. Tidak butuh waktu lama untuk melacak alamat apartemen Gilang Pratama. Malam itu juga, tim penyergap mendobrak pintunya. Gilang ditemukan sedang duduk sendirian, terlihat depresi dan tidak terurus. Ia tidak melawan saat ditangkap, seolah sudah menduga hari ini akan datang. Di pengadilan, semua kebusukannya terungkap. Ia mengaku, hari itu ia tidak sengaja melihat Citra sedang menunggu taksi. Didorong obsesi lamanya, ia menawarinya tumpangan. Citra menolak. Saat Citra menyeberang, Gilang yang kalut tidak sengaja menyerempetnya dengan mobil. Tidak parah, tapi cukup untuk membuat Citra pingsan. Panik, ia membawanya ke sebuah klinik kecil, bukan rumah sakit. Di sanalah ia tahu Citra mengalami amnesia. Iblis di dalam dirinya melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memiliki satu-satunya wanita yang pernah menolaknya. Gilang divonis 12 tahun penjara. Keadilan telah ditegakkan, tapi luka di hati Citra belum tentu sembuh. Ingatannya belum juga kembali. Bima sudah hampir pasrah. Ia fokus menciptakan kenangan-kenangan baru untuk keluarga kecil mereka. Hari ulang tahun Kirana dirayakan dengan meriah. Melihat tawa putrinya dan senyum tulus Citra, Bima merasa cukup. Mungkin ini memang awal yang baru. Ia tidak butuh Citra yang dulu. Ia hanya butuh Citra yang ada di sisinya sekarang. Dan putri mereka. Mereka akan membangun kembali kebahagiaan mereka dari puing-puing masa lalu. Ia berjanji akan melindungi mereka berdua dengan nyawanya. Gilang sudah tidak menjadi ancaman, dan masa lalu biarlah terkubur.
Beberapa bulan kemudian, pada hari Minggu yang cerah, Bima mengajak Citra dan Kirana berjalan-jalan di Taman Suropati. Udara pagi itu segar, dan tawa Kirana yang sedang mengejar kupu-kupu terdengar seperti musik. Mereka duduk di bangku taman, makan es krim, tampak seperti keluarga yang paling bahagia di dunia. Tiba-tiba, Bima menegang. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok yang sangat ia kenal berjalan ke arah mereka, ayah dan ibunya. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Pak Suryo dan Ibu Larasati juga tampak kaget, langkah mereka melambat. Pertemuan yang canggung ini tak terhindarkan. Bima, kami dengar Citra sudah kembali. Kami ikut bahagia, kata Ibu Larasati dengan suara ragu. Pak Suryo hanya mengangguk kaku, matanya menatap Kirana dengan pandangan yang sulit diartikan. Bima belum sempat menjawab, ketika sebuah suara tenang namun dingin memecah keheningan. Bahagia? Anda bahagia karena apa? Karena wanita rendahan yang tidak sepadan dengan putra Anda ini ternyata masih hidup? Semua mata tertuju pada Citra. Bima terbelalak. Kalimat itu, nada sinis itu adalah Citra yang dulu. Citra yang tajam dan tak kenal takut. Ibu Larasati tampak pias. Citra, kalian apa? Potong Citra, matanya menatap tajam kedua mertuanya. Kalian mau berkenalan dengan cucu yang selama ini tidak pernah kalian anggap ada. Setelah bertahun-tahun kalian membuang anak kalian sendiri hanya karena ia menikahi perempuan yang menurut kalian merusak citra keluarga? Bima menatap istrinya dengan tak percaya. Jantungnya berdebar begitu kencang. Citra, kamu ingat? Bisiknya. Citra menoleh pada Bima. Sorot matanya berubah. Kebencian yang tadi ditujukan pada mertuanya kini berganti dengan kelembutan dan cinta yang begitu dalam. Cinta yang Bima rindukan selama 5 tahun. Ingat apa? Tanyanya balik, alisnya terangkat. Ingat kalau orang tuamu pernah membuatku menangis semalaman di mobil setelah acara makan malam paling mengerikan sedunia? Tentu saja aku ingat. Air mata menggenang di pelupuk mata Bima. Bukan air mata duka, tapi air mata kebahagiaan yang meluap. Memorimu sudah kembali? Tanyanya lagi, memastikan ini bukan mimpi. Citra tersenyum, senyum penuh cinta yang hanya ia berikan untuk Bima. Memangnya memoriku pernah pergi kemana? Cuma butuh sedikit pemicu menyebalkan untuk membangunkannya lagi. Katanya sambil melirik sinis ke arah orang tua Bima yang mematung. Tanpa sepatah kata pun, Bima mengangkat Citra dari bangku, memeluknya erat dan memutarnya. Tawa bahagia mereka menggema di seluruh taman. Ia tidak peduli pada tatapan orang-orang. Ia tidak peduli pada orang tuanya yang berdiri canggung. Ia telah mendapatkan keajaibannya kembali. Istrinya, cintanya, belahan jiwanya telah kembali seutuhnya. Di dalam pelukan Bima, Citra balas memeluknya erat. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi kali ini mereka akan menghadapinya bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah kebahagiaan itu, Kirana berlari menghampiri mereka dan memeluk kaki keduanya. Mama ingat aku juga? Tanyanya dengan polos. Citra melepaskan pelukan Bima dan berjongkok, menatap lurus ke mata putrinya. Ia mengusap pipi Kirana dengan lembut. Bagaimana mungkin Mama lupa sama malaikat kecil Mama? Mama ingat semuanya, sayang. Mama minta maaf sudah pergi terlalu lama. Mereka bertiga berpelukan, sebuah lingkaran keluarga yang akhirnya kembali utuh. Pak Suryo dan Ibu Larasati hanya bisa memandang dari kejauhan, penyesalan terpancar jelas di wajah mereka. Mungkin ini adalah kesempatan kedua bagi semua orang. Bima menatap langit biru Jakarta, mengucap syukur dalam hati. Setelah badai tergelap sekalipun, pelangi yang paling indah akan selalu muncul. Dan pelangi baginya adalah senyum Citra dan tawa Kirana. Dan begitulah, dinding amnesia yang kokoh itu akhirnya runtuh. Bukan karena kenangan indah, tapi justru oleh luka lama yang kembali terbuka. Sebuah ironi takdir yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Citra telah kembali, membawa serta semua kenangan pahit dan manisnya. Gilang Pratama mendekam di penjara, membayar obsesi gilanya, sementara orang tua Bima harus menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka. Bagi Bima, Kirana, dan Citra, ini adalah fajar yang baru, awal dari sebuah babak kehidupan yang mereka bangun kembali di atas fondasi cinta yang teruji oleh waktu dan tragedi. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional Bima dan Citra hingga akhir.
Kisah mereka mengajarkan kita bahwa harapan adalah cahaya terakhir yang tak boleh padam, bahkan di malam tergelap sekalipun. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah orang tua Bima pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi bagian dari keluarga kecil ini?